Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, sudah terdengar ya suara saya. Maaf terlambat memulai, ini tadi ada jemputnya agak molor waktunya. Kita lanjutkan ya kuliah teknik komunikasi ilmiah kita. Setelah tadi siang sudah satu sesi kuliah pengganti. Untuk sekarang seperti tadi saya sudah bilang, kita akan melanjutkan materi mengenai parafrase. Sebelumnya kan kita tentang plagiarisme, dan inilah salah satu cara untuk menghindari plagiarisme atau plagiat dengan mengetahui cara melakukan parafrase. PowerPoint-nya terlihat ya? Terlihat, Bapak. Baik. Parafrase itu diambil dari bahasa Inggris, paraphrasing. Ya. Ini merupakan kutipan tidak langsung. Ya. Kutipan langsung itu tadi quote yang saya jelaskan di kuliah siang. Ya. Jadi ini tidak langsung menulis ulang kalimat atau paragraf hasil tulisan orang lain menggunakan gaya kalimat yang berbeda. Ya. Dan harus diperhatikan bahwa parafrase atau paraphrasing ini bukan atau tidak sama dengan meringkas atau summary ya. Jadi bukan meringkas atau bikin summary, dan juga bukan membuat kesimpulan. Jadi itu yang harus diperhatikan. 12 juga terisolir sebab akses menuju pemukiman mereka tidak bisa dilewati. Ada yang bocor ini. Silakan yang ini di mute. Ya, ada yang bocor. Selanjutkan. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa parafrase itu dilakukan dalam rangka menghindari plagiat atau plagiarisme ya. Dan ini adalah teknik menyitir sebetulnya, teknik menyitir atau menyitasi ya. Menyitasi karya tulis atau karya ide orang lain secara benar dan legal tanpa mengubah makna ya. Jadi jangan lupa jangan sampai maknanya berubah juga ya, mentang-mentang pakai kalimat yang berbeda tapi maknanya berubah, jangan sampai. Lalu juga dengan parafrase itu bisa mempertegas maksud kalimat. Jadi kadangkala juga tidak semua kalimat asli itu cukup jelas ya, ada yang agak muter-muter kalimatnya, mungkin ada yang kata-katanya bersayap ya. Nah, kita bisa dengan membuat kalimat yang lebih tegas ya, lebih to the point misalnya, itu boleh. Lalu juga membuat tulisan lebih mudah dimengerti ya, itu juga. Itu parafrase juga bisa berkesempatan untuk itu, karena belum tentu kalimat yang kita sitasi itu juga kalimat yang sudah baik gitu ya. Tapi kita harus memperbaikinya. Gitu. Jadi jangan sampai kalimat yang baik malah diparafrase menjadi tidak baik. Lalu juga dengan parafrase kita menyusun tulisan secara koheren dan menjaga keutuhan alur tulisan. Nah, ini juga kalau misalnya kita copy paste ya, kadangkala tidak terkoheren ya. Kalau kita setelah paragraf sebelumnya nyambung ke paragraf yang setelahnya, itu kadang-kadang kaku sekali ya. Nah, dengan parafrase itu kita bisa dibaca koheren ya, jaga keutuhan alur tulisan. Jadi salah satu cara untuk melihat apakah tulisan yang ya, saya dalam hal ini dosen ya, menilai bagaimana draft skripsi mahasiswa, apakah ini copy paste ya atau bukan, itu ya salah satunya dengan melihat kalimat itu koheren atau tidak alurnya ya.
Kadang-kadang loncat-loncat gitu ya dalam satu paragraf lain, itu bisa dipastikan kemungkinan besar itu copy paste ya. Jadi kurang nyambung seperti itu. Nah, dengan parafrase sebetulnya hal itu bisa dihindari. Baik, bagaimana langkah-langkah parafrase? Yang pertama, tentu kita harus membaca teks atau naskah asli sampai benar-benar mengerti. Ya, pahami dulu naskah aslinya itu seperti apa. Ya, biasanya satu paragraf lah. Makanya kalau bikin paragraf itu sebaiknya tidak terlalu panjang ya. Dalam satu ide kalimat itu kan harusnya tidak panjang paragraf. Itu dipahami, kalau sudah betul-betul mengerti, nah coba singkirkan naskah aslinya ya. Singkirkan naskah asli tersebut ya, dengan apa yang sudah kita pahami tadi, tulis ulang gagasan dalam teks tadi dengan menggunakan kalimat kita sendiri dan kalimatnya berbeda gitu ya. Di situ. Tips lainnya adalah coba dibuat daftar beberapa kata di bawah parafrase Anda ya, untuk mengingatkan Anda kembali pada cara Anda memahami naskah asli tersebut. Di atas kartu catatan tadi tuliskan kata kunci yang menunjukkan subjek ya. Ini lebih ke teknis ya. Sebetulnya apapun caranya ya, apakah dengan bantuan bikin kartu-kartu atau tidak, yang penting adalah kalau sudah kita memahami satu paragraf ya, tinggal tulis ulang saja tanpa melihat naskah asli dengan gaya kalimat kita sendiri. Nah, setelah berhasil kita tulis ulang dengan gaya kalimat kita sendiri, bandingkan tulisan parafrase yang kita hasilkan dengan naskah aslinya. Nah, di sini kesempatan untuk mengecek apakah semua gagasan penting ya telah tercantum dalam parafrase. Yang penting kan yang penting-pentingnya sudah masuk semua gitu kan. Di situ ada aturan yang mengatakan kadang kan tidak terhindarkan kita menggunakan kata-kata yang sama dengan yang naskah asli. Nah, bisa kita pakai aturan maksimal 5 kata. Ya, 5 kata kita masih ada kata-kata yang sama ya. Tapi kalau lebih dari 5 itu sudah harus diubah ya. Nggak boleh lebih dari 5. Ada yang aturan seperti itu. Jadi di situ. Tapi tentu saja 5 kata itu tidak termasuk kata-kata sambung ya, seperti dan, yang, atau apa ya. Tapi betul-betul kata kunci itu maksimal 5 saja. Lalu tulis sumber. Nah, ini yang penting bahwa dalam parafrase kita juga harus menuliskan sumber atau cara menyitasi tadi, citation ya, menuliskan sumber termasuk halaman untuk mempermudah menuliskan sumber pustaka atau referensi. Oh, ini dalam satu prosesnya, maksudnya kalau tuliskan sumber halaman itu sebetulnya untuk mempermudah menuliskan sumber pustaka atau referensinya. Tapi kalau dalam tulisan formalnya di skripsi atau di artikel jurnal ilmiah ya, halaman itu tidak ada di di naskah body ya, body naskah, tapi di pustaka mungkin ya. Gitu. Cukup nama autor dan tahun biasanya kalau di naskah, di body naskah. Tapi kalau di pustaka ya halaman juga pakai. Nah, ini coba kita lihat PowerPoint lainnya yang dalam bahasa Inggris ya. Ada memang banyak sih versi-versi kalau Anda lihat di internet yang membahas tentang parafrase ini. Nah, kalau ini membandingkan paraphrase, paraphrasing, dan summarizing. Jadi ringkasan ya. Apa bedanya parafrase dan ringkasan? Nah, ini aja. Nah, di sini yang penting untuk apa sih bedanya antara parafrase dan ringkasan atau summary?
Kalau parafrase itu kan tadi menulis ulang ya, dengan gaya kalimat yang berbeda, tidak mengubah arti. Tapi kalau summary atau ringkasan itu kan memampatkan ya. Menulis ulangnya itu dengan ada yang diringkas, ya kan, namanya di condensing di sini, meringkas. Jadi tentu harus lebih singkat ya daripada naskah asli kalau ringkasan summarizing ini, summarization. Tapi kalau dalam parafrase tidak menjadi lebih singkat, tidak apa-apa ya. Bahkan lebih panjang sedikit juga boleh kalau parafrase. Ini lebih ke arti kata paraphrasing, saya lewat. Nah, yang penting mungkin ini ada checklist. Untuk paraphrasing atau paraphrase ada checklistnya. Yang pertama, seperti tadi juga yang sudah saya ungkap, kita harus membacanya dengan hati-hati ya. Naskah aslinya dibaca, dipahami betul gitu kan. Konsep arti dari naskah asli itu, lalu nah ini mungkin dari tambahannya kita coba identifikasi main points ya. Main point itu berarti poin-poin penting, poin-poin utama dari paragraf yang kita baca tadi. Nah, setelah kita mendapatkan poin-poin pentingnya, lalu tulis ulang kalimat tersebut dengan gaya kalimat kita sendiri, dan ada wanti-wanti. Itu memang salah satu teknik untuk parafrase kan bisa pakai sinonimnya ya, supaya beda pakai sinonimnya. Tapi parafrase itu tidak hanya sekedar menggunakan sinonim atau hanya dengan mengganti kalimat aktif dijadikan pasif gitu ya, pasif. Tidak hanya seperti itu parafrase itu, tapi lebih ya lebih membuat kalimat itu berbeda dengan gaya penulisan cara kita sendiri dan enak dibaca gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau dipaksakan dari aktif ke pasif, tapi dipaksakan malah jadi kurang bisa dimengerti misalnya. Lalu sama seperti langkah-langkah yang sebelumnya, bahwa bandingkan ya hasil parafrase kita dengan naskah asli. Tapi di sini ada tipsnya, gunakan 5 finger test. Jadi ada cara mengujinya dengan 5 jari nih, 5 finger. Jadi katanya kalau seperti tadi yang saya bilang, kalau lebih dari 5 kata yang sama, artinya harus diubah tuh. Ya, jadi maksimum adalah 5 kata yang sama antara yang hasil parafrase dengan naskah asli. Dan yang terakhir, jangan lupa citation. Kita menyitasi sumbernya dari mana naskah asli kita itu gitu ya, autornya atau beserta tahunnya. Lalu ada juga di sini the formas for paraphrasing. Jadi ada 4 yang harus perhatikan dalam paraphrasing ini. 1, be in your own word. Jadi harus diyakinkan bahwa kalimatnya adalah kalimat kita sendiri. Jangan mencontek kalimat orang lain. Nomor 2, be near or longer than the original passage. Yang tadi yang saya ungkapkan bahwa boleh lebih panjang ataupun hampir samalah dengan naskah asli ya. Lalu be used to explain a difficult complex concept ya. Tadi kalau misalnya ada kalimat aslinya sulit dipahami ya dibikin lebih sederhana lah pada saat parafrase. Convey the original meaning. Nah, ini harus tetap perhatikan arti kata maknanya yang harus tetap sama ya. Jangan sampai berubah makna dari naskah original. Nah, ini ada contoh, tapi saya nggak akan kasih contoh yang ini berbahasa Inggris. Nanti saya kasih contoh yang bahasa Indonesia. Nah, saya akan lanjutkan ke yang ringkasan atau summary. Ya. Tadi kan summary itu harus lebih mampat ya, harus pendek, berarti lebih pendek dari naskah asli. Nah, ada checklist juga buat summary atau ringkasan di sini. Langkah pertamanya sih sama dengan parafrase, yaitu semua harus diawali dengan membaca naskah asli dengan hati-hati dan coba dipahami ya, artinya apa. Lalu juga sama langkah kedua itu kita identifikasi main point ya, poin-poin penting dari naskah asli itu.
Dan nomor 3 langkahnya adalah rewrite ya. Baru kita tulis ulang. Tadi kan panduannya dengan poin-poin penting itu ya. Contohnya thesis statement and conclusion ya di sini. Dan di ringkasan ini bedanya dengan parafrase, detailnya mungkin tidak harus ditampilkan. Kalau parafrase kan detail-detailnya juga masih harus ditampilkan juga ya. Tapi kalau di ringkasan detail-detail nggak usah, yang poin-poin pentingnya aja yang dimasukkan. Detail penjelasannya tidak usah masuk. Soalnya kalau semua penjelasan masuk ya tidak meringkas namanya. Lalu compare your text to the original and use the vision test. Nah ini sama, bandingkan naskah hasil ringkasan dengan naskah asli. Ini tipsnya dengan cara vision test katanya. Jadi dengan menguji secara penglihatan saja, the original work must be twice the size. Jadi naskah asli itu harus terlihat lebih panjang 2 kali lipat daripada naskah hasil ringkasan. Dengan kata lain, ringkasan itu harus bisa setidaknya setengah lebih pendek lah. Jadi cuma setengahnya dari naskah asli. Itu vision testnya. Jangan lupa juga meskipun ringkasan harus ada citasinya ya. Tetap kita harus memberitahu pembaca bahwa ringkasan ini berasal dari si autor siapa dan tahun berapa gitu ya. Lalu juga ada the format for summarizing, sama dengan parafrase tadi ada 4 hal yang harus diperhatikan di ringkasan ini juga yang hampir mirip, yaitu yang pertama tetap menggunakan kalimat kita sendiri, nomor 2 harus lebih pendek ya, jadi harapannya setengahnya dari naskah asli gitu. Nomor 3 mengandung beberapa kata dari naskah asli, itu masih dibolehkan kalau di ringkasan, tapi ya kalau kita ada frasa-frasa yang dipakai frase yang betul-betul sama persis ya harus pakai quotation tadi ya, kutipan langsung tadi. Nah, terus arti juga harus tetap ya, makna-makna kalimat itu juga jangan sampai berubah dari naskah asli. Itu lalu saya akan, kalau ini apa nih? Nah, saya rasa sama. Saya coba lihat contoh parafrase ya, ada setelah langkah-langkah. Nah ini. Ya coba berlatih ya. Latihan 1, ini latihan parafrase. Di sini saya ambilkan dari naskah skripsi bimbingan saya. Ya, ini adalah bab pendahuluannya. Ini ada latar belakang. Nah, untuk contoh ini kita contoh latihan dengan 1 kalimat sajalah. Coba dicoba. Ini yang sudah saya kasih box warna merah ya. Dimulai dengan kalimatnya seperti ini. Indonesia merupakan negara dengan kasus demam berdarah dengue atau DBD tertinggi di Asia Tenggara dengan jumlah penderita dan tingkat kematian yang tinggi. Nah, ini menurut Sudaryanto tahun 2012. Sampai titik aja ya. Data Dinas Kesehatan Provinsinya kan tidak perlu karena itu kalimat berikutnya. Silakan berlatih, tuliskan parafrase dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan barusan. Nanti saya akan coba minta dari Anda untuk menampilkan ya hasil parafrasenya, perwakilan dari Anda. Silakan, saya beri waktu berapa, 5 menit ya, 5 menit dari sekarang. Bisa dengar suara saya ini? Iya bisa Bapak. Oke, silakan, kelihatan kan? 5 menit dari sekarang.
Ya, catatan dari saya, karena ini cuma satu kalimat, tentu aturan 5 kata yang sama itu tidak berlaku ya. Karena untuk aturan maksimum 5 kata yang sama itu untuk satu paragraf. Paragraf kan bisa terdiri dari beberapa kalimat. Kalau ini cuma satu kalimat, ya jadi tidak usah pakai aturan yaitu. Yang penting tulis kembali menggunakan kata-kata Anda sendiri. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Punya mama, udah. Aku punya Mbak Jaja. Pakai itu. Gimana, sudah ada yang selesai? Ini. Nah, udah pakai. Ini dilepas. Ini yang ini dilepas. Nah, satu. Nah.
Ya, sudah 5 menit di sini, silakan. Ada volunteer yang mau membacakan hasil parafrasenya? Atau saya pilih? Ayo. Pak, saya hanya ingin mencoba untuk menjawab, Pak. Haniatul Munfaridah ya. Iya. Silakan. Silakan. Hasil dari parafrase kalimat tersebut, kalau menurut saya, pada skala Asia, Indonesia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita kasus DBD dengan diikuti tingkat kematian yang tinggi pula. Ya. Naskah aslinya masih bisa dilihat belum? Masih bisa dilihat nggak? Iya, masih, Pak. Masih toh. Nah, coba. Coba jangan terlalu cepat bacanya. Ulangi. Baik. Pada skala Asia, Indonesia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita kasus DBD dengan diikuti tingkat kematian yang tinggi pula. Gitu, Bapak. Sudaryantonya pakai nggak? Oh iya, Sudaryanto 2020. menurut menurut Sudaryanto 2012, pada skala Asia, Indonesia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita kasus DBD dengan diikuti tingkat kematian yang tinggi pula. Gitu, Bapak, kalau menurut saya. Oke, coba. Saya pengen komentar dari yang lainnya. Gimana komentarnya? Apakah sudah mencerminkan parafrase ataukah masih ada yang terlewat? Silakan. Siapa yang mau mengomentari sebelum saya mengomentari? Silakan. Atau saya coba ini ya. Ini nama Hezkiel. Gimana bacanya nih? Hezkiel Angkasa Putra. Hezkiel, Pak. Hezkiel. Silakan Hezkiel, bagaimana menurut kamu tadi Haniatul ya? Parafrasenya sudah cukup mewakili atau masih ada yang kurang pas atau kurang? Kalau menurut saya sudah pas tadi Pak, udah disebutkan tadi yang tentang DBD tadi sama kutipannya dari Sudaryanto juga sudah ada. Terus juga menurut saya juga udah lengkap Pak. Menurut saya gitu. Udah pas. Tidak ada arti katanya tidak berubah, masih sama? Mungkin tadi yang Asia saja itu yang mengganggu Pak. Ya ditambahi Asia Tenggara gitu. Pada skala Asia Tenggara gitu. Ya karena Asia dan Asia Tenggara bagaimanapun berbeda ya. Iya Pak. Iya, cakupannya berbeda. Asia Tenggara, apalagi ini kan tentang data ya. Tertinggi di Asia Tenggara belum tentu tertinggi di Asia begitu ya. Jadi hati-hati, jangan dipendekkan karena itu terkait data ya. Nah, memang
susah-susah gampang sebetulnya ya parafrase ini untuk satu kalimat ini, apalagi untuk satu kalimat itu sebetulnya lebih sulit. Ya kan, kalau misalnya satu paragraf itu kadang-kadang 2 kalimat bisa kita gabung. Ya, kadang-kadang bisa gabung atau tidak. Jika satu kalimat kan harus betul-betul kalimat. Tapi ini tantangannya sebenarnya, satu kalimat bagaimana dengan kalimat kita sendiri ya. Gitu. Dan yang usahakan sebetulnya kata-kata lain lah frasenya. Seperti tadi seperti kematian yang tinggi kan bisa diungkapkan dengan cara lain ya. Tingkat kematian yang tinggi itu ya tidak harus sama kematian yang tinggi itu. Tinggi itu juga bisa dengan gaya lain ya. Ini coba kita lihat nah, ini mungkin dicontoh juga kan masih banyak versi parafrase yang bisa dibuat ya, tergantung style masing-masing gitu kan. Jadi ini contoh parafrase bisa seperti ini. Sudaryanto tahun 2012 ini ya, menyatakan bahwa di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia mempunyai jumlah penderita penyakit demam berdarah dingin terbanyak. Tertinggi diganti dengan terbanyak. Dengan tingkat kematian yang tinggi. Ya. Tingginya tetap dipertahankan, tapi yang ini terbanyak. Ya. Sinonim masih boleh dipakai. Ya. Sinonim bagaimanapun itu kan cara untuk mengungkapkan dengan kalimat kita sendiri. Hanya saja jangan sampai struktur kalimatnya masih sama persis. Cuma diganti 1, 2, 3 kasta dengan sinonimnya itu yang tidak diperkenankan ya, jadi harus struktur kalimat juga coba diubah dengan gaya kalimat kita ya. Tadi ya juga boleh tadi pada skala Asia Tenggara misalnya itu ya juga boleh ya. Baik, terima kasih untuk para volunteer. Nah, sekarang saya coba satu latihan lagi untuk parafrase. Ini satu paragraf. Cuma mungkin untuk lebih mempermudah. Oh, tapi ini nggak bisa ya. Ternyata ini nggak bisa di-copy. Coba saya kopikan terus ke chat mungkin. Bisa nggak? Conversation. Nah, saya tampilkan di conversation ya, supaya Anda bisa mengaksesnya tanpa harus tergantung share screen dari saya. Bisa terlihat nggak di conversation atau chatting? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Oke. Coba dikerjakan ya. Waktunya saya tambah tidak 5 menit, karena ini 10 menit ya. 10 menit untuk satu paragraf, silakan dikerjakan. Mulai dari sekarang.
Waktunya sudah 10 menit itu ya. Silakan. Adakah volunteer lagi nih untuk, nah saya pakai ini alarm. Sudah selesai? Silakan dicoba. Saya ingin tahu sampai seberapa jauh Anda. Tidak usah takut salah. Mumpung masih latihan, jadi kita bisa bahas kira-kira kalaupun ada masih kekurangannya di mana, begitu ya. Begitu saya coba pilih saja ya, acak. Maurice Nicholas. Silakan Maurice. Ya, halo Pak. Ya, gimana Maurice? Sudah mencoba mengerjakan? Iya, sudah Pak. Oke. Coba mau ditampilkan apa mau dibacakan? Dibacakan aja kali ya Pak. Ya, boleh. Silakan. Aedes aegypti dapat tumbuh dan berkembang pada air yang terdapat kandungan makanan dan penyedia semua kebutuhannya yang lain. Namun, saat ini Aedes aegypti cenderung dapat hidup pada air yang tercemar. Kutsi 2012. Penelitian didapati bahwa nyamuk Aedes aegypti saat ini dapat juga berkembang biak di tempat yang tercemar. Telur nyamuk Aedes aegypti didapati dapat hidup dan berkembang pada ovitrap yang telah diisi oleh air sumur yang diberi tawas, Bria Dudekaka 2011, air rendaman jerami, Paulson et al. 2002, hingga air sabun cair, Sudamarja 2008, Kutsi 2012. Oke. Ya. Memang kalau untuk satu paragraf seperti ini, membandingkannya nggak terlalu mudah ya kita mendengarkan. Paling enak itu kalau tulisan digandeng gitu ya, di saling bersisian, lihat kan. Tapi secara sekilas saya sudah melihat ada upaya ya dari siapa tadi, lupa lagi saya namanya, Maurice ya, Maurice. Ada upaya untuk mengubah ya parafrase sesuai dengan tahap-tahapan parafrase ya. Memang untuk bisa menulis ulang dengan menampilkan jadi tulisan yang pangling sama sekali itu perlu latihan lebih lama dan untuk memahaminya lebih lama mungkin ya. Untuk tahap awal pemula saya rasa sudah awal yang baik ya. Maurice tadi sudah bisa menuliskan dengan gaya yang berbeda. Meskipun mungkin ada peluang untuk bisa lebih dibedakan lagi, tapi tentu butuh waktu lebih lama tuh mikirnya atau latihan lagi gitu ya. It's okay, tadi sudah cukup baik menurut saya. Ini saya ingin memperlihatkan hasil parafrase. Nah, ini kelihatan nggak? Coba saya slideshow. Masih terbaca nggak? Terbaca Bapak. Masih bisa Bapak. Masih ya, terbaca ya, meskipun agak kecil. Nah, di sini disandingkan antara naskah asli dengan hasil parafrase. Naskah asli yang kiri, parafrase yang kanan. Memang parafrase terlihat lebih pendek ya, tapi tidak sampai setengahnya ya. Kalau ringkasan mungkin harus setengahnya ya, setidaknya. Ini agak lebih pendek sedikit. Jadi
Ya, Anda pasti sudah baca ya naskah asli tadi untuk memparafrase. Saya tinggal bacakan hasil parafrase di sini ya. Jadi di sini diawali dengan kata-kata pembuka yaitu nyamuk Aedes aegypti cenderung menyukai air yang memiliki kandungan makanan yang sesuai untuk keperluan tumbuh kembangnya. Nah, sebelumnya disebutnya dapat tumbuh dan berkembang terutama dalam hal kandungan makanan. Nah, sekarang kita ganti jadi menyukai air yang memiliki kandungan makanan yang sesuai untuk keperluan tumbuh kembangnya. Lalu, air yang jernih selama ini dikenal sebagai air yang disukai untuk berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Terus, namun akhir-akhir ini hasil penelitian menunjukkan nyamuk Aedes aegypti juga dapat bertelur dan berkembang biak di air yang tercemar, menurut Qudsi 2012. Seperti halnya air sumur yang diberi Tawas, Bria, dan kawan-kawan 2011, air rendaman jerami, Paulson et al. 2002, dan air sabun cair, Sudarmaja 2008 ya, dan Qudsi 2012. Ya, jadi mungkin yang paling penting dari saat parafrase ini ya poin-poin pentingnya itu tetap harus kita jaga ya. Nah, setelah poin-poin itu tetap kita pegang ya, lalu kita tuliskan dengan gaya tulisan kita. Ya. Karena mungkin gaya bahasa kita itu sebetulnya kan sudah terpola sebetulnya. Tiap orang punya gaya bahasa sendiri-sendiri. Jadi ketika kita membaca suatu naskah, kadang-kadang ya bisa kita mengerti, tapi itu bukan gaya bahasa kita. Ya, coba diubah dengan gaya bahasa kita. Ya, di situ. Nah, memang ini butuh latihan dan saya harap nanti Anda bisa mempraktikkan ini untuk tugas-tugas ya, tugas-tugas makalah ataupun nah itu kan belum kerja praktek ya ini ya. Nanti di kerja praktek Anda menuliskan laporan kerja praktek ya, praktekkan ini ya. Jadi jangan copy paste lagi. Lalu juga untuk praktikum, laporan praktikum ya dengan parafrase yang ringan tentunya ya, yang tidak usah terlalu banyak pengen beda banget gitu ya, karena itu butuh jadi berlatih pelan-pelan. Nanti suatu saat pada saat Anda membuat skripsi itu sudah terbiasa ya, sudah terbiasa, apalagi nanti menulis artikel ilmiah untuk publikasi juga ini sudah akan sangat membantu sekali. Karena apa? Jurnal-jurnal ilmiah sekarang itu sudah memberlakukan uji similaritas Turnitin ya. Seperti saat tadi siang saya jelaskan, sehingga nanti kalau lebih dari 25% rata-rata itu sudah kadang paling sialnya di reject ya, tidak diterima artikel kita. Tapi dalam kasus yang lebih ringan ya disuruh perbaikan untuk mengurangi similaritas ya, supaya yaitu akhirnya kita gunakan kalimat yang gaya bahasa kita. Baik, nah untuk tema kuliah kita hari ini saya sudah upload di Kulon, silahkan akses ya di Kulon. Untuk tugas untuk kelas ini sudah belum ya, saya lupa ya. Untuk tugas juga kita masih ada absen ya. Saya coba nanti kalaupun terpaksanya ya absen saya handle untuk yang tadi siang ya. Saya pindahkan dulu, kemudian kalau masih sempat saya minta Anda absen sendiri ya, tapi kalau memang agak kesulitan ya bisa saya handle. Tapi untuk tugas sudah belum ya? Saya lupa, kelihatannya belum ya? Bapak izin menjawab, Bapak. Silakan. Untuk tugas, udah ada 2 tugas, Pak, kemarin, Pak. Dari mata kuliah, Pak. Yang merangkum sama kemarin membuat infografis, Pak. Oh iya. Tapi dikumpulkannya nanti ya? Sudah, Pak. Sudah dikumpulkan di Kulon beserta tim, Pak. Infografis juga sudah? Sudah, Bapak. Minggu kemarin. Oke.
Oke, berarti belum saya tengok. Oke, baik. Terima kasih. Nanti saya akan cek ya di Kulon maupun di MS Team. Oke. Bapak. Dengan iya, begitu, Pak. ya kenapa? Silakan. Salah satu teman kami yang kesulitan absen di Oh iya. Siapa aja mengalami coba? Siapa aja? Maureen Jessica hadir tidak? Dinsa Brilian hadir tidak? hadir Bapak. Tadi ada Oke. sedikit kendala koneksi. Oke. Priscilia Cita Kirana hadir tidak? Hadir, Pak. Oke. Berarti tinggal satu orang yang tidak hadir ya? Maureen Jessica yang tidak hadir ya? Maureen itu kehadiran cuma 2 ini. Ya. Jadi beberapa kali tidak masuk memang. Oke. Ada yang tahu mungkin? Tidak ada yang tahu ya temannya ya? Oke, kalau gitu. Kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke. Ya coba nanti dikontak temannya untuk bisa menanyakan ada apa. Baik, itu kuliah kita hari ini. Harapannya materi 5 pertemuan dari saya bisa menambah wawasan tentang teknik komunikasi ilmiah. Dalam ini lebih banyak ke menulis ya. Menulis ilmiah itu seperti apa, yang sudah beberapa ya, dari multimedia, kemudian infografis ya, lalu juga untuk bagaimana tahu tentang plagiarisme dan cara menghindarinya, dan juga teknik-teknik kita membuat parafrase. Itu kuliah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.